Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu pengiriman paket oleh Kurir Pintar. Pada presentasi kali ini kami mengerjakan tugasnya menggunakan Python dalam berbasis OOP. Selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah latar belakang pada cerita di soal kami, yaitu pada sebuah perusahaan logistik ingin membuat sistem pengiriman cerdas. Kurir memiliki rute di setiap harinya dan harus memilih paket berdasarkan lokasi tujuan serta prioritas pengiriman. Jadi setiap paket itu nanti akan memiliki atribut dari kode paket, tujuan, dan prioritas. Jadi tingkatan prioritasnya itu semakin kecil angka, maka semakin penting prioritasnya. Misal untuk angka 1 yaitu prioritas paketnya itu sangat-sangat penting. Yang kedua itu memiliki prioritas yang penting, dan prioritas 3 memiliki prioritas yang cuma atau cukup biasa. Untuk tugasnya, kita ingin membuat kelas paket dan kurir. Yang kedua, kurir itu bisa menyimpan daftar paket yang akan dikirim. Yang ketiga, kita membuat kode untuk mengurutkan paket dalam kelas kurir yang akan mengurutkan daftar paket berdasarkan prioritas yang paling tinggi. Yang keempat, menambahkan metode cetak rute atau yang menampilkan urutan pengiriman dalam format. Jadi formatnya seperti ini. Jadi kita sudah masuk ke videonya. Kita akan masuk ke dalam kodenya bersama-sama. Jadi program ini dirancang untuk mengelola pengiriman paket. Pada kode pertama, strip baris pertama, kita akan melihat sebuah kelas paket. Jadi kelas ini menyimpan informasi tentang paket yang dikirim. Kelas ini diberi nama paket. Dengan kelas ini kita memiliki 3 atribut. Yang pertama, kode. Jadi kode ini berguna sebagai setiap paket memiliki kode unik sebagai identitasnya. Yang kedua ada tujuan. Tujuan pengiriman paket bisa berupa alamat atau lokasi tujuan. Yang ketiga ada prioritas. Kegunaannya menentukan seberapa penting paket tersebut. Prioritas ini akan kita tentukan dengan angka 1 sampai 3, di mana 1 paling penting dan harus dikirim terlebih dahulu. Contohnya, jika Anda memiliki paket untuk dikirimkan ke 2 lokasi berbeda, kita bisa memberikan prioritas yang lebih tinggi pada paket yang lebih mendesak atau yang lebih penting. Yang kedua ada kelas kurir. Kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola daftar paket yang akan dikirimkan. Beberapa hal yang dilakukan oleh kelas ini. Yang pertama, untuk menambahkan paket. Kita bisa menambahkan paket baru ke dalam daftar yang ada. Yang kedua, mengurutkan paket. Paket-paket tersebut akan diurutkan berdasarkan prioritasnya. Jadi, paket yang memiliki prioritas lebih tinggi akan berada di urutan paling atas dan akan dikirim terlebih dahulu. Yang ketiga ada mencetak rute pengiriman. Setelah paket diurutkan, kita bisa mencetak informasi pengiriman hari ini, termasuk kode paket, tujuan, dan prioritasnya. Yang berikutnya, fungsi-fungsi untuk interaksi. Untuk memudahkan interaksi dengan pengguna, ada beberapa fungsi yang disediakan. Yang pertama ada tambah paket.
Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk menambah paket baru. Pengguna akan diminta untuk menginputkan sebuah kode paket, tujuan, dan prioritas. Setelah itu, paket akan ditambahkan ke daftar kurir. Yang kedua ada tampilkan rute kurir. Fungsi ini akan mengurutkan paket-paket berdasarkan prioritas dan menampilkan rute pengiriman yang sudah diurutkan. Menu berikutnya ada menu utama. Sekarang mari kita lihat bagaimana program ini bekerja secara keseluruhan. Di dalam program ini kita memiliki menu utama yang terus berjalan dan meminta pengguna untuk memilih aksi yang ingin dilakukan. Jadi sekarang mari kita lihat hasil program ini bersama dengan run. Nah, setelah kita lihat, kita akan melihat 3 pilihan menu. Yang pertama ada tambah paket. Pengguna bisa menambahkan paket baru dengan memasukkan kode, tujuan, dan prioritas. Yang kedua ada urutkan dan tampilkan rute. Program akan mengurutkan paket berdasarkan prioritas dan menampilkan rute pengiriman. Yang terakhir yang ketiga ada keluar. Jika pengguna sudah selesai, mereka bisa memilih untuk keluar dari program. Jadi menu ini akan terus muncul hingga pengguna memilih untuk keluar. Dengan demikian, pengguna akan tetap berjalan dan memungkinkan kita untuk melakukan beberapa aksi secara berulang jika tidak mengetikkan pilihan 3. Jadi kita disuruh ada tugas pengiriman paket hari ini. Kode pertama ada A34. Kita akan memasukkan kodenya A34. Dengan tujuan yaitu Surabaya. Dan berikutnya merupakan prioritas 1. Nah, dan berikutnya ada paket yang kedua dengan kode B12. Kita akan memilih menu satu lagi. B12 kode paketnya dengan tujuan Malang. Dengan prioritas 2. Oke. Kita akan melihat bersama-sama urutan dan tampilan rute pada paket tersebut dengan memilih menu yang kedua. Nah, jadi yang prioritas pertama itu pasti akan selalu di atas dan untuk yang 2, 3 akan di bawahnya. Setelah itu kita keluar dari program ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa program ini memanfaatkan konsep OOP untuk mengolah data paket yang lebih terstruktur dengan menggunakan kelas paket untuk menyimpan data paket dan kelas kurir. Untuk mengolah paket pengiriman, kita bisa memastikan paket-paket yang dikirim sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. Program ini cukup sederhana namun sangat berguna, terutama jika kita perlu menggunakan pengiriman paket secara efisien. Demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kami siap untuk menjawab.